Kasus positif virus corona di tanah air bertambah 1.031 kasus sehingga total menjadi 41.431 kasus. Total sudah ada 432 kabupaten kota yang terdampak COVID-19 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini ada 540 kasus yang dilaporkan sembuh, sehingga totalnya menjadi 16.243 kasus. Meninggal 45 orang sehingga totalnya menjadi 2.276 orang. Sudah 432 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak COVID-19 ini. Dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap 42.714 orang ODP. Dan pengawasan pada pasien dalam pengawasan sebanyak 13.279 orang. Saudara-saudara, inilah pentingnya untuk menjadi pedoman kita bersama. Bahwa di dalam adaptasi kebiasaan yang baru, mengharuskan kita untuk menjamin diri kita masing-masing tidak tertular dari COVID-19 ini. Karena kalau kita aman dari COVID-19 karena perubahan kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru, kebiasaan yang selalu menjaga jarak, membiasakan untuk menjaga jarak dengan orang lain secara fisik, menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah dengan cara yang benar, dan rajin mencuci tangan, maka kita akan bisa memutuskan rantai ini. Olahraga teratur merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, olahraga yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO adalah olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Olahraga yang berat tidak disarankan terlebih dahulu, karena pasca berolahraga, tubuh kita membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke kondisi normal atau fit. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita berolahraga ringan. Dan hal ini akan membuat kita lebih beresiko terinfeksi. Tujuan berolahraga tentunya untuk menyehatkan badan kita. Tapi ingat, di masa pandemi ini terutama, perhatikan tingkat kebugaran dan resiko kesehatan kita. Ketika kita sudah memutuskan melakukan suatu jenis olahraga tertentu, maka pertama, pastikan unsur keamanan. Aman dari COVID-19 tentunya. Kalau kita merasa berolahraga di luar rumah itu tidak aman, karena banyak kerumunan orang atau wilayah kita sedang merebak wabah penyakit, maka sebaiknya tetaplah berolahraga di rumah saja. Banyak opsi yang dapat kita pilih untuk berolahraga di dalam rumah. Misalnya, dengan gerakan-gerakan tanpa alat seperti senam SKJ, Zumba, yoga, dan lain-lain. Atau menggunakan barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar rumah, seperti memanfaatkan kursi, botol air minum, tangga, dan sebagainya. Kalau kita ingin berolahraga sambil melepas penat di luar rumah, ingat kembali unsur keamanan. Unsur keamanan adalah yang paling utama. Tentunya, keamanan di sini adalah berkaitan dengan penularan virus COVID-19. Kita tahu, kalau virus ini dapat menular melalui droplets atau percikan air liur. Maka, usahakan tetap jaga jarak aman dengan orang lain. Terutama kalau kita tidak bisa menggunakan masker ketika berolahraga. Padahal, protokol kesehatan utama kita kalau berada di ruang publik dan berdekatan dengan orang lain, kita wajib menggunakan masker. Dengan begitu, kita bisa kenali resiko diri sendiri dan kenali resiko lingkungan sekitar. Baru kita bisa memutuskan untuk berolahraga, menggunakan masker atau tidak ketika berada di luar rumah. Ingat kembali tujuan berolahraga. Tujuannya adalah untuk menyehatkan badan. Atau tujuan yang berbeda, hanya karena ingin bertemu dan berkumpul dengan teman atau kerabat? Saudara-saudari, tolong ingat, praktikkan protokol kesehatan selalu, terutama ketika kita berada di luar rumah. Hindari kerumunan. Hanya pergi ke tujuan yang sangat penting dan langsung pulang kembali. Olahraga jangan dijadikan alasan untuk berkumpul tanpa melaksanakan disiplin ketat dalam protokol kesehatan.
Apabila tempat yang kita tuju untuk berolahraga ternyata cukup ramai dan padat, sebaiknya pertimbangkan untuk berolahraga di tempat lain. Apalagi jika tempat tersebut justru membuat kita tidak bisa menjaga jarak aman. Janganlah pulang membawa penyakit, padahal tujuan kita pergi adalah untuk sehat. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan olahraga. Seluruh peralatan olahraga didisinfektan sebelum dan sesudah olahraga. Dan jangan lupa untuk segera mandi dan berganti pakaian setelah kita selesai berolahraga. Berdasarkan penelitian, kita harus menjaga jarak sekitar 3-4 meter ketika berlari atau 10-20 meter ketika bersepeda dari orang lain. Patuhi himbauan yang telah diberikan pemerintah melalui Surat Edaran Menpora nomor 6.11.1-Menpora-6-6-2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19. Pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemulihan kegiatan melalui adaptasi, perubahan pola hidup, dan tatanan normal baru. Yang saya sebutkan tadi adalah salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru, berolahraga dengan aman dari COVID-19. Agak aneh dan terasa baru, pastinya, tapi kita akan terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Maka, selalu ingatkan diri kita untuk melaksanakan protokol kesehatan.